Masih dengan materi yang sama, yaitu matriks, tapi kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, langsung saja. Nah, untuk matriks yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan, di sini caranya adalah mengurangi atau menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ingat, hanya elemen-elemen yang seletak. Sehingga karena yang bisa kita jumlahkan dan kurangkan itu adalah elemen-elemen yang seletak, sehingga syarat pertama, dua buah metrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan, dia harus memiliki ordo yang sama. Nah, rumusnya sebagai berikut. Jika diketahui dua matriks A dan B. Nah, matriks A di sini isinya A, B, C, dan D. Kemudian matriks B di sini E, F, G, dan H. Oke. Persyaratan pertama udah memenuhi ya, yaitu mereka memiliki ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 2. Oke, maka ketika dijumlahkan, kita tinggal menjumlahkan saja elemen-elemen yang seletak. Di sini A ini kan posisinya adalah elemen pada baris pertama, kolom pertama. Sehingga bisa kita jumlahkan dengan elemen baris pertama dan kolom pertama pada matriks B. Sehingga di sini A ditambah E. Kemudian si B ini seletak dengan siapa? Iya, benar, seletak dengan F. Sehingga kita bisa jumlahkan B dengan F. Dan yang C di sini seletak dengan G, sehingga jadi C ditambah G. Dan D ini seletak dengan H, jadi bisa D ditambah H. Begitu juga dengan yang pengurangan. Oke, paham ya sampai di sini? Cuman beda tanda aja. Nah, sebagai contoh. Di sini kita disuruh menentukan nilai A dan B, kemudian disuruh menentukan juga nilai A dikurangi B ditambah C jika diketahui, tiga matriks. Tiga matriks sebagai berikut. Ada matriks A dengan elemen 3, 0, min 5, dan 7. Matriks B dengan elemen 9, 3, 1, dan 8. Dan juga matriks C itu 4, 1, 0, dan 5. Nah, penyelesaian. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, baiklah, marilah kita selesaikan pertanyaan dari A dan B. Oke, yang A di sini ditanyakan nilai matriks A ketika dijumlahkan dengan B, gitu ya. Oke, yang A ditambah B itu sama dengan, hanya kita tulis 3, 0, min 5, 7 ditambah dengan matriks B 9, 3, 1, 8. Oke, mari kita jumlahkan. Ingat yang kita jumlahkan adalah matriks-matrik yang seletak. Oke, 3 ditambah dengan 9. Kemudian pada baris pertama kolom kedua itu yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen pada baris pertama kolom kedua juga. Di sini ada 0. Kemudian pada matriks B di sini ada 3. Kemudian pada baris kedua kolom pertama di sini ada min 5 pada matriks A, dan pada matriks B di sini ada 1. Kemudian yang terakhir baris kedua kolom kedua pada matriks A di sini ada angka 7, dan yang di matriks B di sini ada angka 8. Oke, jadi ini tambah ini tambah ini gitu ya. Oke, terus kita jumlahkan hasilnya. 3 ditambah 9 itu adalah 12, kemudian 0 ditambah 3 itu hasilnya adalah 3, dan min 5 ditambah 1 hasilnya adalah min 4, kemudian 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Oke, ini adalah penyelesaian untuk matriks A. Oke, baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B ya. A dikurangi B ditambah C. Oke, di sini sudah saya tuliskan matriks A dikurangi yang B ditambah dengan yang C. Oke, baik, bisa kita selesaikan satu-satu ataupun langsung. Nah, di sini saya akan langsung saja ya. Di sini 3
dikurangi 9. Nah, 3, 9, kemudian ditambah dengan yang 4. Kemudian di sebelah sini 0 dikurangi dengan 3 ditambahkan dengan 1. Kemudian yang di sini min 5 berarti seletak dengan 1 dan 0 ya. Berarti min 5 dikurangi 1 ditambah 0. Kemudian di sini yang 7 itu seletak dengan 8 dan 5. Berarti 7 dikurangi 8 kemudian ditambah dengan 5. Oke, sehingga di sini akan menghasilkan 3 dikurangi 9 itu adalah min 6 kemudian ditambah dengan 4 itu adalah negatif 2. 0 dikurangi 3 berarti adalah min 3 ditambah 1 berarti min 2. Min 5 dikurangi 1 berarti adalah min 6 ditambah 0 hasilnya tetap min 6. 7 dikurangi 8 itu adalah min 1 ditambah 5 berarti hasilnya 4. Oke. Demikianlah penyelesaian dari matriks A dikurangi B ditambah C. Oke, lanjut ke contoh yang nomor 2. Di sini diketahui penjumlahan matriks. Nah, kalau tadi kan benar-benar angka semua ya. Nah, di sini ini ada variabel nih, ada P dan Q. Ada penjumlahan 2 matriks dengan elemen P 0, min 5 dengan Q dijumlah dengan 9, 3, 1, 8. Di sini menghasilkan 15, 3, 1, dan 0. Tentukan nilai P dan Q dan tentukan nilai ketika P ditambah dengan Q. Oke, nah, untuk penjumlahan matriks, ingat ya, yang dijumlahkan adalah angka-angka yang seletak. Maaf, ini bukan Q tapi 9. Nah, oke, di sini ada P, kemudian ditambah dengan 9, itu hasilnya adalah 15. Sehingga kita bisa menentukan nilai P ditambah 9 itu sama dengan 15. Sehingga nilai P adalah berapa yang ditambah 9 sama dengan 15? Artinya sama aja 15 dikurangi dengan 9, yaitu hasilnya adalah 6. Kemudian sekarang kita menentukan nilai Q-nya. Q ditambah dengan 8 itu nilainya di sini yang seletak adalah 0. Sehingga nilai Q adalah 0. 8-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi karena dia positif ketika dipindah jadi negatif. Jadi nilai Q adalah min 8. Sehingga untuk A-nya nilai P dan Q di sini adalah 6 dan min 8. Kemudian yang B itu nilai P ditambah Q berarti adalah 6 ditambah min 8. Jadi hasilnya adalah berapa? Benar, min 2. Oke, berikut adalah penyelesaian dari nomor 2. Oke, lanjut ke contoh nomor 3. Diketahui penjumlahan matriks sebagai berikut. Wah, ini agak kompleks ya, karena dari yang tidak ada angka hurufnya, kemudian ada 2 huruf. Nah, di sini ada 4 huruf nih, seperti ini. Nah, disuruh menentukan nilai A, B, C, dan D. Oke, penasaran bagaimana cara penyelesaiannya? Simak penyelesaian berikut. Kalau di sini kebetulan setiap matriks di sini memiliki huruf kayak gitu. Nah, supaya kita tidak untuk mempermudah cara penyelesaian, nah satu-satu kita gabungkan terlebih dahulu supaya nanti kelihatan mana yang akan lebih mudah kita selesaikan untuk dicari jawabannya. Oke, mulai dari yang baris pertama, kolom pertama dulu ya. Mulai dari min 1, 4 dengan ini. Min 1 ditambah dengan 4 di sini sama dengan 4C dikurangi B. Kemudian kalau untuk yang baris pertama kolom kedua berarti temannya adalah D min 5 dan 1 min A ya. D dikurangi 5 sama dengan 1 dikurangi A. Ini kenapa langsung saya kurangin? Karena ketika plus ketemu min hasilnya itu nanti min. Jadi saya langsung gitu aja.
Kemudian yang ketiga di sini ada min B ditambah dengan min 3 itu sama dengan min 8C plus 3B. Aduh, B-nya nggak kelihatan sih. Oke, lalu yang baris kedua, kolom kedua berarti 3B sama 3A min B ya. Oke, 3 ditambah B di sini sama dengan 3A min 1. Oke, kita selesaikan satu-satu dulu. Min 1 ditambah 4 berarti hasilnya 3. 3 di sini 4C dikurangi B. Kemudian yang di sini ini nggak bisa kita selesaikan ya, tapi kita bisa jadikan satu antara huruf dengan huruf dan angka dengan angka. Oke, A-nya kita pindah saja ke ruas kiri. Berarti karena di sini A-nya negatif, ketika kita pindah ruas kiri jadi positif. A ditambah D sama dengan 1. Di sini min 5, kita pindah jadi positif 5. Sehingga A plus D hasilnya adalah 6. Kemudian yang di sini. Oke, ini ada B, ada B. Berarti bisa kita satukan. Oke, kita pindah saja di sini. Min 3B. Ini dikurangi B. Nah, C-nya sekalian kita pindah jadi plus 8C. Nah, min 3-nya kita pindah jadi positif 3. Min 3 dikurangi B. Berarti hasilnya adalah min 4 ditambah 8C sama dengan 3 min 4B, min 4B. Oke, kemudian yang di sebelah sini kita satuin juga ruasnya, min 3. 3A pindah ke sini jadi min 3A ditambah B sama dengan min 1, 3-nya kita pindah jadi min ya. Jadi min 3A ditambah B, hasilnya adalah min 4. Nah, dari sini kalau kita lihat, kita cari dua persamaan yang memiliki variabel yang sama. Oke, di mana? Antara persamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang memiliki variabel sama berarti adalah ya persamaan pertama dan persamaan ketiga ya, karena di sini sama-sama memiliki variabel B dan C. Oke. Nah, setelah itu kita gabungkan antara persamaan pertama dengan ketiga. Yang pertama kita ubah ruasnya ya, biar nanti lebih enak cara kita meneliminasi substitusi. Jadi kita pindah aja 4B-nya dulu. Kita pindah ke ruas sini, berarti B dikurangi 4C, kemudian 3-nya kita pindah ke ruas kanan jadi min 3. Kemudian yang ini ada min 4B ditambah 8C sama dengan 3. Nah, ingat setelah sampai sini kita eliminasi ya. Untuk mengeliminasi berarti kita buat salah satu angka pada variabelnya itu bernilai sama. Oke, mana yang mau kita bikin? Misalkan kita mau membuat yang C ya, yang sama. Berarti supaya yang C ini sama, kita bikin 8 aja. Berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah tetap kita kali 1. Sehingga di sini akan menghasilkan, nah, B dikalikan 2. Oke, kita kalikan B dikalikan min 2, jadinya adalah 2B. Kemudian selanjutnya min 4C kita kalikan juga dengan 2. Berarti hasilnya min 4 kali 2 berarti min 8 ya. Min 8C sama dengan yang ini min 3 dikalikan 2 berarti min 6. Kemudian yang terakhir min 4B dikaliin 1, karena ini dikaliin 1 berarti semua angkanya tetap. Min 4B ditambah 8C sama dengan 3.
Oke, nah di sini udah sama nih, sama-sama 8. Bedanya di atas min 8 dan di sini positif 8. Nah, supaya di sini 8-nya itu tereliminasi atau menjadi 0, berarti di sini ditambah apa dikurang? Oke, benar. Berarti di sini adalah ditambah. Oke, 2 ditambah dengan min 4. Berapa 2 tambah 4? Oke, 2 ditambah min 4 berarti min 2B. Yang ini habis ya. Berarti nggak perlu kita tulis. Min 6 ditambah 3 berarti adalah min 3. Sehingga nilai B-nya adalah min 3 per min 2. Jadi B-nya adalah, karena min dibagi min, bisa kita buat positif ya. 3 per 2. Oke, baiklah. B-nya udah dapet nih. 3 per 2. Berarti sekarang kita bisa menentukan nilai C ya. Oke, bisa diambil persamaan yang pertama, bisa yang ketiga. Kita ambil yang pertama aja. B dikurangi 4C, hasilnya adalah min 3. Ingat B-nya kita masukkan ke sini. 3 per 2 dikurangi 4C sama dengan min 3. Oke, 3 per 2-nya kita pindah. Min 4C sama dengan min 3. Karena positif berarti kita pindah jadi negatif. 3 per 2. Oke, min 4C sama dengan, oke, kita samakan penyebutnya karena min 3 di sini kita anggap per 1 ya. Oke, kita anggap per 1. Nah, berarti kita samaan penyebutnya jadi 2. 2 bagi 1 2 kali min 3 berarti min 6. Di sini 3. Min 4C sama dengan min 6 kurangi min 3 adalah ya min 9 dibagi 2. Kemudian, nah, jadi C-nya, nilai C-nya di sini adalah, kalau min 4C, min 4C-nya ketika kita pindah ke ruas sebelah, ketika di sini perkalian, berarti ketika pindah jadi pembagi. Berarti min 9 per 2 dibagi dengan min 4. Min 4 ini karena di sini pecahan, kalau kita buat pecahan berarti ibaratnya dia per 1 ya. Sehingga kalau dibagi untuk pecahan itu kan sama aja di ping walik. Ping walik berarti ini kita kebalikannya min 1 per 4. Oke, kita kalikan negatif kali negatif berarti positif. 9 kali 1 9, 2 kali 4 adalah 8. Jadi nilai C-nya di sini adalah 9 per 8. B-nya tadi ini. Terus, oke, B dan C udah kita dapatkan. Berarti kita bisa nyari nilai nilai A. Nilai A bisa kita cari dari sini. Oke, nilai A-nya dari persamaan yang keempat ya. Min 3A ditambah B, min 3A ditambah B di situ sama dengan min 4. Oke, kemudian di sini yang udah kita ketahui nilai B, berarti B-nya kita masukkan 3 per 2 sama dengan min 4. Nah, kemudian berarti min 3A, berarti yang ini kita pindah ruas ke kanan, jadi min 4, positif berarti jadi negatif ya, 3 per 2. Min 3A sama dengan, oke, kita samaan lagi penyebutnya, karena di sini bulat berarti kita ibaratkan dia per 1. 2 bagi 1 2, kalikan min 4 berarti min 8. 2 bagi 2 1, kali 3 berarti 3. Min 3A berarti sama dengan min 8 kurangi min 3, min 11 per 2. Oke, nilai A berarti sama dengan min 11 per 2. Kita bagi dengan min 3. Berarti nilai A sama dengan, karena ini bulat berarti kita buat per 1 lagi. Ingat kalau pecahan itu dibagi berarti sama aja dikalikan dengan kebalikannya, min ya. Oke, min kali min berarti positif. Atas kali atas 11, bawah kali bawah 6.
Oke, ternyata A-nya hasilnya adalah 11/6. Oke, satu lagi kita tentukan nilai D-nya. Nah, dari yang D kita tadi bisa dapat yang ini ya. Berarti A ditambah D sama dengan 6. Oke, A-nya di situ adalah 11/6 ditambah D sama dengan 6. Sehingga nilai D adalah, karena ini penjumlahan, berarti kita pindah jadi pengurangan. Oke, ini ibaratkan per 1, kita jadiin 6. 6 bagi 1, 6 kali 6 berarti 36. Yang ini tetap 11. D-nya berarti 25/6. Oke, jadi intinya kalau kalian ketemu dengan soal yang seperti ini, di mana nanti banyak variabelnya, itu kalian sederhanakan dulu, kalian bikin persamaan-persamaan seperti ini. Nah, setelah itu, langkah pertama, itu kalian cari dua persamaan yang memiliki variabel yang sama. Oke, di sini tadi kebetulan yang sama kan adalah persamaan 1 dan 3 karena variabelnya sama-sama B dan C gitu. Setelah itu kita eliminasi ya, kemudian kita substitusikan, nah sehingga nanti bisa mendapatkan nilai dua variabel tersebut. Nah, kalau di sini B dan C. Setelah dapat B dan C, itu kalian bisa, kan masih ada nih, kita masih punya lagi A dan D ya. Nah, dari A dan D di sini kan ada dua nih persamaannya, persamaan kedua dan persamaan keempat. Nah, dari kedua ini yang sudah ada variabel antara C dan B itu yang mana gitu. Nah, kalau di sini kan persamaan yang kedua, di sini A dan D sama-sama belum ada kan, berarti nggak bisa kita selesaikan. Nah, kalau yang di sini persamaan keempat itu kan ada A dan B, dan nilai B udah kita ketahui kan, berarti bisa kita lanjut mencari nilai A dengan persamaan 4. Oke, sehingga didapat seperti ini tadi ya. Ini kemudian setelah dapat nilai A, berarti baru nih bisa kita selesaikan pencarian nilai D. Kayak gitu, dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai A di sini. Oke, sehingga di sini kesimpulannya jadi nilai A di sini adalah 11/6. Nilai B tadi adalah 3/2 ya. Kemudian nilai C adalah 9/8 dan nilai D di sini adalah 25/6. Oke. Nah, mungkin buat kalian, kenapa sih hasilnya jadinya pecahan gitu kan? Sebenarnya nggak semuanya pecahan, tapi di sini saya mengambil contoh pecahan. Kenapa? Karena takutnya kalau saya memberikan contoh yang mudah, nanti saat kalian ketemu soal yang susah, itu kalian tidak bisa kayak gitu. Jadi di sini saya memberikan contoh yang berupa pecahan supaya nanti ketika kalian ketemu soal apapun, insya Allah kalian akan bisa gitu. Teman-teman semuanya, begitu tadi yang bisa saya sampaikan untuk penjumlahan dan pengurangan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila ada yang belum dimengerti, bisa sharing di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya balas. Oke, begitu saja. Sukses selalu dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.